Shalom. Shalom, Shalom. Haleluya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Adam belum masuk nih. Kenapa nih? Belum tahu nih. Kayaknya ada sedikit gangguan. Tapi kita mau langsung mulai aja. Kasih yang terindah dalam hidup kita. Kasih yang mulia hanya ada di dalam Tuhan Yesus kita. Karya terbesar sudah Tuhan berikan. Pengorbanan itu Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Nanti saya minta Pak Adi akan berdoa untuk sharing kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, bahwa kasih setia-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang terbesar telah menyelamatkan hidup kami. Karena itu saat pagi hari ini kami mau datang, kami mau mengatakan kasih-Mu yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya-Mu yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi.
kami buat sepanjang hari ini, buat segala pertolongan-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, biarlah kami boleh mendapatkan hadirat-Mu, biarlah kami boleh mendapatkan kasih dan rahmat-Mu. Sebab tidak ada yang seperti Engkau dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Mu terbesar dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku sembah selalu. Yesus, Engkau ku kagumi. Silakan Pak Adi berdoa untuk renungan kita. Selamat pagi Roh Kudus, Engkaulah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Kasih, Maha Mulia, Allah yang tak terhampiri, Allah yang tidak bisa kami jangkau, bahkan tidak bisa kami mengerti. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Sendiri memperkenalkan diri-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai pokok keselamatan bagi seluruh umat di bumi ini, dan juga oleh semua perbuatan Yesus Kristus. Kami ingin melayakkan menyebut-Mu Bapa. Karena itu Bapa, saat ini anak-anak-Mu berkumpul, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau tabur kepada kami dalam hati kami ini, dan kami persiapkan. Nah, saat ini Roh Kudus kami bebaskan untuk Engkau berotoritas pada kami semuanya, agar saat ini kami satu roh dan mendengar firman-Mu, dan firman yang kami bisa mengerti, kami bisa memahami, itu kami ingin hidup di dalamnya. Dan saat kami hidup di dalamnya, kami percaya bahwa itu Kristus yang akan memimpin hidup kita sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang siapapun ya Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Pada saat ini urapi dengan Roh-Mu, sehingga pada saat ini sungguh dari mulut lidah bibirnya akan keluar hikmat yang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi. Kita sebetulnya linknya itu masih sama ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuma kemarin passwordnya aja yang Spirit Pagi pakai huruf kecil dan pakai huruf besar. Tapi linknya masih sama, sebetulnya masih bisa. Ya, pagi hari ini sekali lagi terima kasih kemarin buat Pak Oto, dan kita sekarang sebetulnya saya udah minta Pak Amos, Pak Gembala, cuma mungkin ada sedikit kendala. Tapi Bro Adam mana nih Bro Adam? Kok gelap Bro Adam? Bro Adam kemana ini Bro Adam? Ada Pak Yos. Habis minum ngopi dulu ya? Wah, kalau Sensor ngopi tuh, dikit, sensor. oh, sensor. Kalau ngopi tuh ngajak-ngajak dong gitu, biar spiritnya kita sama-sama. Nah, saya rasa ini antara Bro Adam sama Pak Wit ini. Tapi apakah Bro Adam sudah siap atau bagaimana? Pak Wid boleh. Pak Wit, ini mohon maaf ini sedikit ini kalau Pak Wit ada sesuatu. Memang Bro Adam sih sudah dipersiapkan. Tapi kalau Pak Wit ada yang mau direnungkan, boleh juga Pak Wit. Kita mengalir aja, kita santai. Oke. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Silakan. Kita akan buka sama-sama saja di dalam Lukas 16.
Lukas 16 ayat yang ke 15 dan 16. Saya bacakan di situ ya. Langsung saja. Ya, siap. Lukas 16 ayat 15-16. Lalu ia berkata, maksudnya ia itu Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku hanya sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Di sini pembicaraan antara Kristus dengan orang-orang Farisi. Dikatakan kalau kita melihat bahwa di dalam ayat 14 dikatakan semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Kalau kita baca dalam Lukas 16 sampai habis, itu bicaranya hanyalah masalah dua tuan, yaitu Allah sendiri dan Mammon. Mammon itu ya uang, ya harta, harta yang kelihatan maupun tidak. Dan dikatakan di situ bahwa hamba uang itu adalah orang-orang Farisi. Mereka semuanya mencemoohkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang material, tentang materi. Dikatakan. Dan Yesus Kristus di situ menyatakan bahwa orang Farisi, bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes. Katakan demikian. Dan sejak ada Yesus Kristus datang, yang diberitakan cuman kerajaan Allah. Maksudnya adalah Yesus kalau bicara di dalam Rasul Paulus di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan bahwa sejak Yesus datang Allah tidak berbicara kepada orang-orang perjanjian lama. Allah cuma berbicara kepada anaknya, kepada kita semua. Sehingga kalau kita sadar itu semuanya, ayo kita semuanya anak Tuhan juga harus mengikuti apa kata firman ini. Jangan perjanjian-perjanjian lama, entah itu Musa, entah itu Abraham, entah itu Daud, entah itu Gideon atau Elisa, Elia, itu menjadi dasar dari pembicaraan kita. Tetapi dasar pembicaraan kita, kalau kita lihat di dalam Ibrani 1, ya, bahkan dikatakan dalam Ibrani 5, Yesus menjadi pokok keselamatan bagi seluruh umat. Nah, kalau sudah tahu kayak gitu, kita coba beralih sekarang. Apa yang harus kita bicarakan itu hanya tentang Kristus saja. Tidak ada lain, karena Allah berbicara melalui dia. Bukan melalui orang-orang zaman dulu. Tapi sering kita semuanya hanya mendasarkan pada perjanjian lama. Kenapa kita punya benchmarking atau seorang hero di sana, ada Abraham dan lain sebagainya, sedangkan Rasul Paulus menyatakan panggilan kita ini jauh lebih luar biasa daripada mereka. Karena zaman mereka belum ada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga panggilan mereka itu adalah Allah sendiri yang memilih pada saat itu satu persatu. Dan mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Hanya mereka mengerti, antara lain seperti Abraham, mengerti ada Yesus Kristus, ada langit dan bumi yang baru, itu tahu semuanya. Ya, Musa pun demikian. Tetapi untuk mengenal Kristus adalah pada zaman saat Yesus Kristus hadir. Kalau sudah tahu seperti itu, kalau kita bicara Yesus, kayak Ibrani 1 ya, kalau dibaca dalam ayat 1, 2, 3, 4 itu, bahwa firman Tuhan itu menopang Kristus, bukan hanya di bumi saja, tetapi bumi dan di sorga. Seluruh firman Tuhan. Kita pasti akan dikembalikan juga kepada orang-orang zaman dulu, misalnya kayak Ibrani 11, bicara dengan orang-orang seperti zaman dahulu. Tetapi jangan sampai dasar kita bicara itu perjanjian lama. Tuhan sudah bilang hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku hanya sampai zaman Yohanes Pembaptis. Sudah dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Matius 5 ayat 17 mengatakan bahwa Yesus menggenapi seluruhnya yang tidak bisa dikerjakan di dalam perjanjian lama.
Nah, kalau kita berbicara di dalam perjanjian lama, mesti harus ada benang merah yang ditujukan kepada Kristus. Karena saat ini zamannya bukan zaman lagi perjanjian lama lagi, yang adalah keselamatan itu bayang-bayang, melainkan keselamatan sekarang ini nyata yang harus kita kerjakan. Kalau kita terus hanya konsentrasi di perjanjian lama karena hero kita adalah Daud dan lain sebagainya, yang mereka itu tidak seperti kita. Kalau kita panggilannya seperti di dalam Roma 8 ayat 29, yaitu harus seperti Kristus. Mereka tidak bisa, tidak ngerti figur Kristus. Tapi kita tahu figur Kristus. Bapak sendiri bicara. Kita diselamatkan, dikasihi, dengan berbagai macam Tuhan hadir, supaya kita itu menuju kepada gambaran anaknya, yaitu supaya kita hampir sama dengan Tuhan. Dalam Mazmur 8 dikatakan, kita supaya diciptakan itu hampir sama dengan Tuhan. Atau seperti Yesus. Bahkan Matius 5 ayat 48 menyatakan, kita harus sempurna seperti Bapa sempurna. Saat zaman itu tidak ada panggilan mereka, belum sampai kepada kita untuk bisa sempurna. Tapi panggilan kita itu menjadi seperti Kristus, agar kita sempurna, agar kelak dalam langit dan bumi yang baru, kita akan memerintah bersama Kristus. Nah, ini yang kita harus mengerti, sehingga setiap kita berbicara dengan dalam perjanjian lama, kita harus kasih benang merah ke arah Kristus itu apa. Apa yang kita dapatkan. Karena dasar pembicaraan kita harus Yesus setelah lahir, setelah ada. Yesus setelah ada sampai akhir itu banyak sekali yang kita belum ngerti sama sekali. Sehingga panggilan serupa dengan Yesus saja tidak semua orang mengerti itu. Sedangkan Bapa sudah tidak lagi memanggil kita seperti Abraham, Daud, dan lain, tidak lagi. Melainkan kita dipanggil agar kita serupa dengan gambaran anaknya. Berarti apa? Yesuslah yang sudah meninggalkan jejak-jejak. 1 Petrus 2 dikatakan bahwa dia sudah meninggalkan teladan dan jejak-jejaknya. Kita pun harus mengikuti. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan, kalau kita hidup katanya di dalam Kristus, ya kita harus hidup, kita harus wajib hidup sama seperti Yesus itu. Tapi kalau kita hanya berbicara perjanjian lama, tidak ada usaha sama sekali kita untuk supaya seperti Yesus. Nah, ini yang Bapak kita tidak kehendaki. Yang Bapak kehendaki itu kita harus seperti Yesus, supaya panggilannya itu terjadi pada saat akhir hidup kita cuma 70 sampai 80. Saya berbicara ini bukan karena umur saya sudah 70 tahun ini. Enggak. Tetapi juga untuk kaum muda. Karena untuk seperti Yesus perlu proses tahun. Nah, saya sendiri sayang, saya baru ngerti Yesus sekitar 2,5 tahun. Nah, ini yang saya menyesal sebetulnya itu. Saya kepengen untuk terus seperti Yesus. Apa sih perbedaannya? Kalau di dalam perjanjian lama itu masalahnya duit terus. Kenapa? Karena Bapa di surga memang memberikan berkat pada orang Israel adalah apa? Tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Memang demikian. Tapi panggilan kita di sini adalah seperti Yesus. Nah, apa yang harus kita harus lawan semua duniawi kita. Kalau zaman dulu tidak ada. Zaman sekarang kita lawan. Kita harus sembelih semua keinginan, hasrat kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Kita taruh semuanya. Kita pindahkan. Pindahkan kemana? Kepada Kristus Yesus. Kalau kita bisa pindahkan itu, kita bisa seperti Rasul Paul mengatakan, yang seperti Pak Yosua kemarin bilang, bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diri. Kalau kita baca 1 Korintus 6, katakan bahwa aku sudah menebus lunas dan sudah kubayar
kita menjadi milik Kristus, bukan milik diri kita sendiri. Tapi kita tetap hidup dengan kita sendiri yang hidup. Dengan rencana kita, dengan keinginan kita, dengan semaunya kita hidupnya. Tidak lagi ada usaha keras untuk kita seperti Yesus. Dan terakhir yang saya katakan, Yesus sendiri memberi contoh pada kita di dalam Ibrani 5. Bagaimana dia berjuang keras untuk menyelamatkan kita dengan usaha yang luar biasa. Dan dikatakan di situ, bahkan waktu kepada Bapa, dia serahkan dirinya itu dengan tangisan, ratap tangis dikatakan di situ. Dan apa? Dia belajar untuk taat kepada Bapa. Perjuangan keras. Kita pun harus ada perjuangan keras agar kita menuju Kristus. Itu saja yang saya berikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Pak Wid yang disampaikan pagi hari ini. Memberikan satu spirit bahwa kehidupan kita saat ini hanyalah di dalam Kristus. Jadi apapun yang kita bisa renungkan, ya dari perjanjian lama sekalipun, semuanya itu kita bisa ada peta teladannya di dalam Kristus. Perjanjian lama pun mengarah kepada Kristus gitu. Tinggal kita bagaimana kita juga tetap bisa melihat contoh-contoh itu dalam perjanjian lama. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu lumayan yang mau. Berarti apapun firman-Nya, Pak Yos, ya, tetap kembali itu tergenapi dengan hadirnya Yesus, Pak Yos. Maksudnya pagi ini. Ya, betul. Iya kan? Ya. Kita harus kembali kepada sosok Yesus. Ya. Untuk menjadi teladan kita. Ya, betul. Ya, aplikasinya itu kalau kita bicara soal Daud, ya kan, semua Daud itu melakukan hukum Taurat penuh kan, ya kan. Ya. Nah itu digenapi oleh Yesus. Lebih baik kita contoh Yesus. Nah, karena Yesus sudah datang dia itu, kecuali dia belum datang. Ya, betul. Nah itu maksud saya itu. Jadi ya, memang kita bisa cerita Daud, tapi kita lebih dahsyat lagi dari Daud karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita tidak ada sama sekali. Ya, tapi kita bukan berarti terus tidak bisa mengambil contoh dari perjanjian lama. Memang mungkin dari segi kadang waktu kita menyampaikan dari segi waktu kadang-kadang nggak keburu, mungkin kita mengambil contoh-contoh kecil aja gitu, tapi tetap kita harus ingat bahwa semuanya itu kembali lagi bahwa Yesuslah sudah menggenapi semuanya. Seperti itu yang seharusnya kita lebih utamakan gitu. Begitu ya Bro Adam ya, Pak Wid. Ya, betul yang lain silakan. Sekali. Bro Adam silakan. Bu Lisa, Ibu Farida, Francisca, Bu Siska, Bu Farida, Bu Talita, Bu Tabita ini. Pak Oto. Terima kasih Pak Oto. Semoga viral kesaksiannya ya. Banyak orang datang pada Tuhan. Amin. Mengucap syukur selalu. Ya, karena apa? Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera ya, Bu Siska, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Ya. Tinggal 10 menit kurang. Bu Erni. Silakan Pak Oto kalau mau komen sedikit. Iya. Ya, terima kasih Pak Tri dengan firman-Nya pagi hari ini. Ya, emang intinya center kita emang kepada Tuhan Yesus, pasti itu yakin. Saya yakin sebenarnya memang begitu. Tapi kisah-kisah di perjanjian lama sebenarnya ada banyak yang menjadi teladan juga buat kita semuanya. Banyak sekali kisah perjanjian lama seperti Sadrak, Meshach, Abednego, Daniel, semua itu kisah-kisah yang memang begitu besar mereka mencintai Tuhan Yesus sampai sebegitunya mereka melakukan dalam kehidupan mereka lurus pada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi mereka tidak ada takut sama sekali. Apapun harus di hadapan mereka, hukuman, tantangan yang harus mereka hadapi, mereka nggak pernah takut.
Itulah mungkin yang saya sampaikan. Memang intinya kita tetap kepada Tuhan Yesus yang terus menguatkan kita semuanya. Tapi kisah-kisah heroik yang ada di dalam Perjanjian Lama bagi saya banyak yang begitu menyentuh di hati saya. Begitu mereka mengasihi Tuhan Yesus yang tidak kelihatan sama sekali, tapi mereka itulah iman, kembali lagi pada iman. Mereka tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa reserve, tanpa harus berkata A dan B, tapi seluruh mereka mengasihi Tuhan Yesus dengan begitu luar biasanya. Sampai maut pun ada di depan mereka nggak pernah takut. Saya kira seperti itu dapat saya, Pak Yesus. Terima kasih, Pak Hadi juga. Artinya bahwa sosok-sosok Perjanjian Lama pun secara sederhana lah bisa jadi contoh. Ya memang tetap fokusnya adalah ke Tuhan Yesus sebenarnya. Semuanya digenapi. Cuma sosok Perjanjian Lama tuh luar biasa, mereka belum ada Yesus, tapi mereka bisa menghidupi iman seperti itu sampai kedatangan Tuhan Yesus. Nah sekarang mari kita arahkan hidup kita kepada karya terbesar Kristus yang sudah mati di kayu salib. Sebentar lagi minggu depan ya, Jumat depan ya, kita akan memperingati Jumat Agung ya. Jumat Agung. Yeah. Nah, jadi doakan, saya lagi memikirkan apakah Jumat Agung kita akan streaming tetap di pagi hari atau kita mau ambil waktu di sore hari, misalnya jam 3 seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa kasih masukan ya supaya waktunya kita agak lebih lama sedikit khusus di Jumat Agung itu. Ya kalau nggak pagi tetap streaming, siang sorenya jam 3 mungkin kita usahakan, kan kalau nggak salah Yesus mati jam 3 ya, benar ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Nah nanti kita bisa sharing mengenai hal itu. Silakan Bapak Ibu, nih sementara saya kasih ini dulu, power dulu nih buat laptop saya. Oke, yang lain kita masih ada 6 menit setengah kurang lebih. Ada? Cukup? Bro Adam? Oke, cukup kayaknya Pak Yos. Sudah tidak ada yang mau menambahkan dan bertanya. Mati hidup. Berarti Perjanjian Lama saja tergenapi dengan kasih Yesus di dalam Perjanjian Baru. Kita yang hidup setelah Yesus harusnya kita hidup berjalan sama seperti Yesus. Ya. Jangan kalah dengan orang-orang Perjanjian Lama. Ya, itu fokus kita ke situ. Ya, betul. Siap. Ya. Oke, kita tutup Pak Yos. Kita tutup ya. Mungkin Bro Adam bisa doa berkat nanti, tapi saya minta Bu Siska doa singkat buat firman Tuhan. Nanti Bro Adam silakan tutup dengan doa berkat ya. Oke. Makasih semuanya, Pak Adi, Pak Oto. Mari kita akhiri dengan Bu Siska doa firman dan Pak Bro Adam doa berkat nanti. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, di mana Engkau sudah mengumpulkan kami di awan yang bagus ini Tuhan. Kami bersyukur dengan firman yang disampaikan Tuhan. Biarlah firman ini senantiasa menjadi rema dalam hidup kami, dan hanya kami ingat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang akan kami sembah dan akan menjadi panutan kami. Terima kasih Tuhan buat firman ini senantiasa menguatkan kami terutama hari ini. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih. Dapatkan spiritnya pagi hari ini. Terima Sesuatu kasih. yang Tuhan berkati. Terima kasih. kita hidupi di dalam Tuhan berkati. Kristus. Amin. Tuhan berkati. Amin. Amin.
See you next Ya, week. Bu See you next Siska, week. Pak Adi, Pak Oto, Bu Lisa, Iya, Bu iya. Farida, Bu Tabita, Sampai minggu Bu depan. Eni, Pak Sampai Adam, minggu sampai depan. minggu depan, hari Senin. Iya, Ya. Pak. Halo ya. Gini, dah. Dah. Ada yang udah keluar. Iya. Oke,